Mana tuh? Oh, udah. Salam story kita jalan keliling kota dan beberapa sekolah. Antusiasme luar biasa dan hari ini kita gala premier private screening. Aku juga jujur belum nonton jadi rasanya deg-degan. Semoga bagus. Ya pasti nonton ini. Puas nggak nih melihat hasilnya? Curug kepala lu. Udah gue makan kan. Tahan kepala lu. Sambil datang lu. Samping lu. Ini nanti akan jadi perdana buat kita juga untuk nonton film ini. Harapan kita sih yang pasti puas banget. Gimana kesulitannya? Artinya kan syuting ini kan sampai ke luar negeri nih. Ada kendala-kendala nggak? Ya, paling namanya di negeri orang kali ya, mungkin pasti ada kendala, pasti ada. Cuman ya sejauh ini sih kendalanya semua masih bisa teratasi lah. Dari sisi cuaca, dari makanan juga. Ya kangen sama tanah air itu udah pasti lah ya. Cuman ya alhamdulillah bisa berjalan. Berapa lama sih di sana? 10 hari ya. Apa keunikan-keunikan yang kalian dapat di sana? Ya pasti sih budaya yang baru. Ya, pasti budaya sana kita juga belajar dari sisi budaya, terus karakter orang di sana juga beda sama karakter orang di sini. Terus keindahan kotanya juga kita dapat di sana. Udah bingung. Wah, Cari ada. siapa? Dia nomor dia. Enggak sih, enggak kepikiran sama sekali, justru malah seneng karena yang tadi kayak udah aku bilang aku nyaman sama Kak Dimas, jadi kayak nggak perlu takut sama perubahan baru yang kayak aku harus belajar lagi, harus ngulik-ngulik karakter baru lagi dan itu menurut aku butuh waktu dan kesabaran dari lawan main aku. Kebetulan lawan mainnya Kak Dimas, ya aku juga udah nyaman, udah enak. Kak Dimas sabar banget kalau syuting sama aku, kalau ada salah atau apa Kak Dimas mau bantuin, jadi basically senang dan tenang dan jiwa adem gitu. Scene mana yang paling kamu suka? Kalian lah atau kalian mungkin sempat rundingan, ini kayak seru banget scene-nya. Hampir semua sih sebenarnya sini kita suka sih, maksudnya hampir semua sih punya keunikan masing-masing gitu. Cuman kalau diri saya pribadi saya paling suka di tamparnya itu sih, karena itu depan di publik kan, maksudnya tempat umum yang banyak banget orang datang ke situ. Nah, apalagi pada saat kita syuting di sana tuh lebih banyak sekolah yang apa sih, pariwisata. Iya, sekolah pariwisata lagi pada datang. Di study tour maksudnya. Jadi itu menurut saya paling unik dan paling besar tentang ada sih. Tadi kan ada scene yang apa namanya kalian beradu adegan, kemudian juga orang-orang pada ngeliatin tuh orang-orang itu. Kalian sendiri nervous gak sih di tengah-tengah orang-orang bule lagi? Itu sih pasti ada ya. Ada ya, untungnya kita juga hidup di atas. di keliling kita juga sekeliling orang-orang yang istilahnya kita yang support kita juga gitu. Kita punya tim yang emang apapun yang terjadi mereka pasti support kita. Jadi grogi itu atau nervous itu semua bisa diatasi dengan adanya tim yang solid. Itu dapatnya. Kalau Michelle, gimana tuh, ada ini nggak, ada hal-hal lucu yang didapat di sana? Lucu sih, jadi aku tuh udah sadar banget syuting ke luar negeri itu gak gampang, butuh tanggung jawab besar, harus lebih mandiri, gak manja, gak kayak di Jakarta, gak punya banyak hal, jadi harus urusin diri sendiri. Nah aku udah yakin makin baik-baik, matang-matang di Jakarta, tapi begitu suaranya hilang. Itu kayak paniknya udah kayak panik, nangis, kayak udah gak ngerti sama ngomong gimana. Emang jadi kayak biar sembuhnya itu tadi suruh masuk rumah sakit kan, ketemu dokter. Enggak, aku takut banget. Ketemu dokter aku takut. Rumah sakit itu menurut aku kasih mindset yang mindset aku yang kayak aku lagi sakit kayak gitu. Jadi kayak aku gak mau ke rumah sakit. Sampai akhirnya semangat Michelle, beliin obat, aku perut banget. Dan aku sampai kayak minum obat sampai habis, dia tuh sembuh. Jadi kayak makan, akhirnya besok 2 hari kemudian kayak suara aku dapet lagi, ketemu lagi, sampai aku nggak boleh ketawa, nggak ada yang boleh bikin aku ketawa, karena hemat suara, karena aku mau ketawa, ya
boros suara. Jadi kayak Michelle jangan ngobrol, Michelle jangan ketawa, please semuanya jangan ada yang bikin Michelle ketawa. Dia harus hemat suara sih nanti malam sampai kayak gitu. Terus di masa sendiri gimana? Malah ngeledekin atau kayak gimana? Pas Karena pas lagi dia emang pas tiba-tiba dia bilang suara habis, pertama nggak percaya kan. Masa sih? Iya kak. Oh iya. Nah akhirnya kita juga emang begitu dikasih tahu Michelle suaranya habis, jadi dia harus istirahat. Dia juga kayak diisolasi lah, jadi dia naik mobil yang emang dia sendiri. Jadi kita yang mau bercanda kita di mobil lain, diasingkan lah biar untuk beberapa hari. Biar dia nggak ngobrol-ngobrol. Iya. Hemat suara. Oke, ada keseruan apa lagi selain itu? Maksudnya artinya ketika kalian berada di negeri orang tentunya kan nggak pernah meninggalkan budaya-budaya dari Indonesia kan, misalnya sholat 5 waktu atau seperti apa? Itu gimana? Alhamdulillah saya masih azan di masjid besar. Alhamdulillah. Yang lain yuk. TV-nya habis baterai ntar. Nggak ada lagi. Terima kasih sebenarnya mungkin Pengen kita kan ada bang turun nggak bisa. maaf maksudnya bukan saya mengajari dia tapi kita lebih ke sharing, lebih diskusi. Jadi kayak nggak hanya kita berdua tapi semua talent yang ada di sini kita semua saling satu sama lainnya. Kayak sebelum kita adegan sebelum kita syuting aja kita udah ada proses reading. Di situ kita juga udah mencari karakter masing-masing juga, TikToknya gimana, dan chemistry-nya. Nah pada saat di syutingnya pada saat di set sebelum kita lakukan adegan itu kita diskusi lagi, kita latihan lagi. Ini udah enak belum ya? Kayak gitu sih. Kayak saya diskusi sama Michelle. Tolong ya. Kan saya manggil dia karakter. Nah kalau misalnya gue kayak gini-gini enak gak? Tapi dia balasnya takutnya kan TikToknya gak enak. Jadi kita saling sama-sama saling diskusi untuk nyari TikTok yang biar lebih enak dan kelihatan natural. Tempat latihan di ini nggak? Artinya di pinggir jembatan gitu supaya chemistry-nya dapet, ngeliatin bebek atau lampu-lampu. Justru sebelum sampai set kita kadang kayak di mobil udah reading bareng, udah hafalin skenario. Jadi setibanya on set kita udah nggak main-main lagi, kamera udah jadi setnya udah ready, mereka udah selesai setting, baru kita masuk ke lapangan. Karena kan di sana kita dapat izin, kita punya izin syuting, tapi tetap aja kita nggak boleh yang berkerumun bergerombol kayak lebih dari 4 orang deket-deket, jadi nggak boleh. Jadi kita udah pacar udah di mobil, set udah jadi, kita turun, jadi kita udah nggak sempet kayak reading, main-main, ketawa-ketawa, nggak sempet, kayak udah lebih dipersiapkan aja semuanya. Iya, tadi kan katanya saudara ada yang scene-scene yang colongan-colongan tuh. Kalian sendiri sebagai artisnya nih yang bermain benar-benar jadi sorotannya, agak takut nggak atau ngeri gimana gitu? Ntar diciduk sama polisi atau gimana? Kalau saya sih nggak sih. Saya pikir kalau saya ditangkap pun ada yang mau jawab kan. Pak, masa polis Pak. Koplak tahu. Masa diciduk masa polis. Atau sakit bareng? Sakit banget. Enggak sih, itu semua udah kita latihan pada saat dari proses di pengen tahu tadi yang adegan-adegan dari jembatan itu real nggak itu? Soalnya kelihatan itu kayak gitu sedikit ya. ada realnya juga, cuman pada saat di di sananya memang itu ada bisa dibilang sangat amat bahaya, dan jadi emang pengambilan gambarnya nggak total 100% real. Kita juga ada backupan juga, tapi saya juga nggak tahu deh yang mana yang akan kita tapi emang ada real semua, itu kita pakai real semua di sana. Dirasain jadi lebih kayak yang tadinya sih aku kayak nggak patah hati gitu kalau misalnya oh ya udah bete kesel berantem ya udah kayak aku cari hal lain gitu, tapi ternyata pas mulai jadi Kara baru berasa yang namanya kayak aku nggak mau ke tempat yang ini nih karena aku biasanya datang cuma sama dia, aku nggak mau makan ini karena biasa aku makan ini sama dia. Kayak sekarang udah jadi lebih kayak yang aku nggak mau denger lagu ini karena aku dengerin lagu ini sama dia. Kayak aku lebih ngerasain ke bawah Karanya sampai sekarang kayak aku di lokasi sama temen-temen ke bawah baperan kayak dikit-dikit
dikit-dikit baper, dikit-dikit aku dia ngomongnya gitu, ya udah kabur, cabut kayak cara kebawa karamelnya kayak oh lo nggak suka aku kabur, tapi buat temen gue kabur gitu. Sebenarnya sih aku nggak kayak gitu, tapi kayak kebawa sampai sekarang. Sampai rumah tuh, orang tua juga komplain nggak? Kok kamu berubah bukan anak mama lagi nih? Iya, sampai bilang kalem banget, sakit. Sampai ditanya disangkain sakit. Enggak sih, terus juga kalau ada project baru, ada tahapnya sendiri dimana kita ngelupain karakter yang kemarin, kita buka karakter baru lagi, kita ngulik-ngulik karakter yang akan next project. Berapa hari sorry sekarang? 10. Mungkin berarti atau mungkin ada yang kangenin Gado-gado atau apa? Gado-gado Iya, ada orang yang dikangenin gitu. Enggak, ya. Kok lama sih? Nah gitu. Iya berdua. Iya berdua. Kangennya nggak ngerasa homesick atau gimana? Homesick ya. Homesick ya. Gue kangen sambel. Iya benar. Kemudian orang-orang yang mungkin dicintai yang ditinggalin Bawel gitu mungkin. gimana sih syutingnya gitu. Di rumah, mintain oleh-oleh mulu, kalau semakin lama pulangnya semakin banyak yang dititipin, temen-temen juga semakin lama pulang titipin dong, please, langsung transfer uangnya, jadi kayak udah nggak bisa, gimana nih, udah nggak bisa, kayak nggak bisa nolak kayak gitu sih, kangen temen-temen aja. Pacar juga kangen. Dikit ya? Atau banyak? Kangen. Gimana dukungannya? Artinya ngasih responnya gimana? Biar tetap semangat, artinya kan sama-sama ini nih, sama-sama long distance lah. Iya kan dari awalnya di ini, di luar negeri kan. Itu ngapain? Ya ampun. Iya dah, rekam dah sekalian dah tuh. Dah, udah masuk. Udah Ini masuk. Mbak, lihat sedikit semuanya. Sini Mbak. Dah. Parah lagi. Yo. Bang, sorry bang. Nah, Pacar. Komunikasinya sendiri gimana selama 10 hari sama pacar? Michelle? Komunikasi Kenapa katanya hubungan kamu sama Marcel? gimana sih? Katanya sudah Iya, kalau kamu Enggak. Udah. Next. Nah, jadi nanti akan kita lanjutkan ke roadshow ke tiap kota di seluruh Indonesia. Terus roadshow ke sekolah-sekolah juga. diajak kan Sekolah Kak juga. roadshow-nya. Ada Dimas, ada Yuryoko, ada nanti kita ganti-gantian. Kak Dimas juga kemana, aku kemana. Dibagi-bagi di beberapa tempat. Ada hal yang sama dan berbeda nggak sih sama film yang waktu Paris kemarin itu yang mungkin Pasti kan stripping dari alur ceritanya beda, dari kumpulan pemainnya juga beda, role-nya juga pasti beda, secara packagingnya berbeda. Basically juga yang Love in Paris itu kan sinetron, pasti garapannya juga jauh berbeda daripada ini kan film. kalau untuk persiapan chemistry-nya jauh lebih gampang waktu Love in Paris atau mungkin di sini udah lebih terbiasa atau Pasti lebih susah Love in Paris karena itu waktu dimana aku perkenalan sama Kak Dimas, sama pemain-pemain yang lain juga pertama kali ikut aku syuting. Jadi ya butuh persiapan yang lebih lama waktu Love in Paris. Kalau ini kan basically aku udah kenal semuanya, aku tinggal penyesuaian dan adaptasi aja sama yang lain. ada lagi nggak? Oke. Ya? Promo. Promo. Oke, promo yuk. Bye. Saksikan. Saksikan. Kita tadi ya. Promonya apa? Action. Saksikan film London Love Story mulai Mulai 4 Februari di bioskop kesayangan di seluruh Indonesia.